Oke, peserta diizinkan masuk ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar siang kali ini. Perkenalkan saya Nurma. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita semakin lancar dan sukses. Sambil menunggu peserta lainnya akan hadir bersama kita, mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Server Oracle. Hi, I'm Andrew, and this is Data Exporter, a PRTG extension that allows you to collect raw monitoring data from your PRTG installation and export it to your relational database such as Microsoft SQL Server, Oracle, or others. When we open Data Exporter, we are greeted with the dashboard, which gives us information at a glance about our currently running profiles. To create a profile, first of all, we need to have our PRTG instance connected to Data Exporter so it can synchronize with PRTG's device tree. Next, we will need to have a filter created which tells Data Exporter which sensors to collect data from and a target database where to store all of this information. Once we have this configured, we can move on to Profiles. We can click on Add Profile and we can start naming it. I'm going to name it test number 2. Start date, I'm going to say today. I will leave the end date field blank so that Data Exporter can run this profile indefinitely every hour. For a target database, I'm going to choose test, and for filters, let's choose the one that we've already viewed. The status is active by default. All we need to do is hit OK, and the profile was saved successfully. We can either run these profiles from over here by hitting collect data, or we can go to data collection, select which profile we would like to use, hit start, and Data Exporter will start its harvest. Once this has completed, we can see the results in the Activity tab. As we can see, it has been successful and it has been running hourly harvests for the previous profile. If you would like to give this PRTG extension a try, please visit our official website. Thank you very much for watching and have a nice day. Baik, kita akan mulai workshop siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam workshop ITXM Academy dengan pembahasan PRTG SLA Report Achieve Better Insight. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Acara ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas, One Stop Digital Transformation e-Service, dan media partner diskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT 521 Teknologi Indonesia merupakan distributor partner dari PRTG untuk Indonesia. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Direktur dari PT 521 Indonesia yang akan menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bisa bertemu kembali secara online di dalam sesi kita setiap Kamis siang. Nah, yang menarik mungkin dalam setiap Kamis siang kami akan melakukan perubahan tahun ini. Jadi setiap Kamis siang ada rangkaian kegiatan yang akan dihandle oleh Event Cerdas, dan ada beberapa bagian yang akan subnya akan membahas terkait dengan ITXM Academy. Di situ akan membahas produk-produk dan solusi terkait dengan IT Operation Management atau ITOM, IT Service Management, ITSM, dan IT Asset Management. Sehingga kita kenal dengan nama istilahnya ITXM Academy. Nah, kemudian ada juga nanti Jasatik.
Jasa TIC ini lebih ke workshop-workshop secara teknis, menggali lebih dalam kelas-kelas secara teknis gitu ya. Jadi hands-on dengan narasumber. Nah itu nanti namanya jasa TIC. Kemudian ada satu lagi terkait dengan Smart City. Ya. Kami sebutnya nanti ID Smarter Nation, dan program itu khusus untuk produk dan solusi terkait dengan Smart City dan Internet of Things. Nah, dalam siang kali ini kita akan mulai sesi yang pertama terkait dengan ITXM Academy, yang kali ini akan membahas produk PRTG. PRTG itu kalau di dalam ITXM atau IT itu akan masuk ke tools IT Operation Management atau ITOM. Nah, di tools ITOM ini ada salah satu fitur plugin yang sebelumnya tadinya tidak menjadi bagian dari solusi Paisler PRTG, sekarang masuk ke dalam produknya PRTG, yaitu SLA Reporter. Nah, nanti jelasnya nanti bersama Mas Aji yang akan menyampaikan lebih detail terkait dengan Service Level Agreement Reporter atau SLA Reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pasti nantikan kehadiran rekan-rekan di kegiatan kita berikutnya setiap Kamis siang. Jadi pastikan di slot waktunya di setiap Kamis siang bisa ikut workshop online bersama Event Cerdas terkait dengan tema-tema ITXM Academy, terkait dengan tema-tema jasa TIC dan ID Smarter Nation. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi company profile yang akan disampaikan oleh Mbak Poppy Aurora. Untuk waktu dan screen-nya saya silakan. Baik, Mbak Nurma, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu rekan sekalian. Izinkan saya, Poppy Aurora, untuk menyampaikan sedikit terkait company profile. Semenjak tahun 2005, para founder perusahaan ini telah terlibat dalam berbagai produk monitoring system. Dan semenjak tahun 2009 juga sudah menangani produk dari pasar RTG Network Monitoring, di mana akhirnya di tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu Sektor 521 Teknologi Indonesia. Dan di tahun 2023 juga sudah mulai menghandle produk GPS Power dan ekosistem RTG lainnya. Di sini kami menggunakan arsitektur strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner yang ada. Kemudian fokus kami di sini adalah melakukan promosi juga di mana kalian menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang yang dapat menggunakan produk PRTG ini. Dan di sini selaku tim kami ada Pak Bardi Kristia sebagai direktur dan juga ada Pak Aji sebagai tim support. Di kegiatan kami ini kami melakukan banyak edukasi di mana tujuan kami ada banyak partner yang terlibat dan juga mendapatkan keuntungan. Di sini kami juga akan membantu dalam proses order license saya dalam hypermarket. Oleh karena kami juga dapat mendapatkan benefit seperti keberada, kemudahan dalam training maupun support, dan kami juga dapat membantu jika dibutuhkan dalam proses marketing. Atau ketika menghadapi customer, itu bisa berupa POC maupun coaching training. Tujuan umumnya yaitu untuk menghilangkan hambatan atau dari member sektor, partner, maupun investor yang ada, seperti memberikan komunikasi dalam pengetahuan produk ataupun training, ataupun mentoring dan sales marketing. Bapak dan Ibu sekalian juga dapat menghubungi kami di email resmi kami partner@521indonesia.com dan di sosial media kami di @521indonesia dan di nomor kontak kami di 6221502003 dan website resmi kami di www.521indonesia.com. Saya kembali ke Mbak Nurma, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Poppy atas company profile-nya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing mengenai workshop hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Aji. Untuk waktu dan waktunya saya persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Nurma untuk waktu dan kesempatan. Ini saya langsung saja untuk share screen. Boleh minta ini Mbak, hostnya. Untuk share screen. Ya. Oke, untuk bahan kali ini, untuk siang hari ini, kita akan membahas tentang SLA Reporter. Ini adalah tools add-on sebenarnya dari PRTG. Di samping ada beberapa tools lain yang kita akan bahas di lain waktu. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang SLA Reporter. Untuk background-nya, kita hanya melihat untuk SLA ini dipakai untuk di mana aja, terutama untuk pelayanan jasa, pelayanan provider, internet, kemudian ketepatan dan kecepatan servisnya. Dan ini kita harus gali lagi apa yang akan kita dapatkan dari webinar atau workshop hari ini. Nah, di sini ada satu gambar. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah menginstal PRTG, kita akan melihat adanya report dalam PRTG. Nah, di sini ada report 100%, kemudian 99,9%, kemudian prosentasenya dengan beberapa parameter yang berbeda-beda. Nah, kita kan tidak bisa mendapatkan total jumlah semuanya ya. Jadi kita tidak bisa melihat downtime-nya berapa sih, atau prosentase dalam 1 bulan itu bagaimana. Kita akan membahasnya nanti di SLA Reporter. Nah, kemudian untuk di gambar berikutnya ini yang sering untuk di meme setiap akhir ya. Setiap akhir tahun itu tim IT sering berdoa, sampai berdoa menghadapi server ya, supaya tidak putus ataupun ada anomali traffic segala macam. Nah, ini dibutuhkan adanya SLA. Nah, sebelum kita menginjak SLA Reporter, kita akan melihat skop yang lebih luas lagi, yakni service level management. Di sini service level management ini adalah suatu global atau report secara besar ya, yang di sini berisi banyak sekali parameter, kemudian report-report yang harus dimasukkan, kemudian dari tahap-tahapannya ada problem, ada waktu resolutionnya, kemudian ada configuration-nya, kemudian tingkat availabilitasnya, ada insiden dan response time-nya di sini. Nah, SLA di sini adalah menjadi satu bagian yang sangat penting, jadi sangat dibutuhkan untuk membentuk suatu service level management di sini. Di samping di sini ada, kalau Bapak Ibu lihat di chart bagian di arah yang biru, ada namanya SLA, kemudian OLA, dan UCS. Ini bisa nanti di ekspor kita waktu ke depannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendesain suatu SLA secara baik dan apa ini namanya, kayak simple ya di sini. Di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan, yakni fleksibilitasnya dari SLA tersebut, kemudian permintaan untuk effortnya atau usaha yang dibutuhkan, kemudian siapa yang harus berkewajiban atau berwenang untuk SLA di sini. Dan ini harus kita menjadi pembahasan dari semua stakeholder yang ada. Nah, SLA sendiri kita tadi untuk SLA sendiri ini sebenarnya adalah level of service dari penyedia layanan, baik itu layanan internet, layanan jasa, kecepatan misalnya, ataupun logistik, dan itu diatur dalam sebuah metrik yang ada, dan kemudian dia
berisikan informasi untuk mengingat dan kemudian untuk ada penalti apabila service levelnya atau jasa pelayanan tidak sesuai dengan keinginan dari user atau pengguna di sini. Nah, di sini komponen ini sangat penting bagi tim vendor untuk ketika memberikan service atau layanan jasa kepada institusi yang dia tangani biasanya dalam bentuk kontrak ya kalau untuk SLA ini. Oke. Nah, ada 3 bentuk tipe SLA. Yang pertama adalah service level, kemudian customer level, dan ketiga adalah corporate level. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan masing-masing di sini. Ini yang 3 utama dari tipe SLA ini sendiri. Ini kita sudah mulai mengerucut ke SLA, dari SLA Service Management, kemudian kita sudah mulai masuk ke SLA sendiri. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang biasanya dipakai atau dipergunakan di dalam SLA, ini ada beberapa macam, jadi ini bisa bisa dibeda-bedakan ya. Jadi tiap SLA mungkin nggak harus match dengan yang ada di presentasi di sini gitu. Cuman pasti ada yang masuk di sana. Misalnya ada scope of SLA-nya, kemudian contract point-nya seperti apa, reliabilitasnya seperti apa, kemudian service performance-nya seperti apa, kemudian ada biasanya berhubungan dengan penalti, berarti ada cost and charging method users-nya, kemudian communication matrix-nya seperti apa. Nah, ini sangat dinamis. Nah, kemudian kita mulai menginjak nih, kenapa SLA ini sangat important untuk NMS atau sangat penting untuk di network monitoring services. Untuk di dalam dunia IT, terutama di ISP, SLA ini sangat krusial sekali atau sangat penting sekali dan sangat mandatory. Ketika memberikan layanan jasa, memberikan layanan koneksi internet misalnya, dia harus tahu layanan internet ini sudah dipatok berapa persentasenya untuk kepuasan pelanggannya. Misalnya ada satu ISP dia mematok SLA layanan sebesar 99,99%. Jadi dia menjamin bahwa koneksinya itu akan mulus gitu ya, tidak ada downtime di sini. Kemudian dibutuhkan juga namanya PRTG SLA Reporter. Nah, ini PRTG SLA Reporter ini adalah satu tools yang dalam dunia NMS, yakni di PRTG, yang menjadi penting karena dia adalah satu tools tambahan yang membantu untuk tim terkait manajemen misalnya untuk melihat sesuai nggak sih level service-nya terhadap ke end user di sini. Nah, Pessler sendiri mengeluarkan yang namanya Pessler PRTG SLA Reporter. Nah, basicnya adalah ini formernya atau sebelumnya PRTG SLA Reporter ini bernama PRTG SLA Plugin. Nah, ini dulunya adalah dikembangkan oleh Corp IT. Nah, setelah Corp IT bergabung dengan Pessler, maka sekarang bernama Pessler PRTG SLA Reporter. Nah, dia mengambil data secara raw data dari PRTG yang ada dan dibuat dalam bentuk report SLA dan kemudian bisa disajikan ke dalam bentuk outputnya PDF di sini, reportnya dalam bentuk PDF. Kemudian untuk pengambilan datanya itu disesuaikan dengan server PRTG yang ada di sini. Nah, biasanya kalau untuk PRTG SLA Reporter ini dipakai untuk membuat SLA secara detail melalui historical data dari PRTG server. Jadi dia menggrab data dari PRTG server yang ada. Jadi nantinya akan sesuai dengan tim stakeholder yang ada bahwa pelayanan ini sesuai dengan atau sudah compliance dengan
SLA yang mereka miliki atau mereka sudah punya takaran atau parameter atau benchmarking untuk SLA sendiri. Nah, apa sebenarnya yang membuat SLA report ini sangat kuat ya atau sangat berguna banget di sini. Nah, ini adalah sebuah tools yang harus kita install dengan Windows base terutama, dan ini dia mengambil historical data secara simultan melalui PRTG installation, kemudian membuat si organisasi ini memberikan service yang dapat memuaskan pelanggan di sini. Nah, di sini ada benefit dari PRTG SLA Reporter. Saya membagi menjadi 3 bagian besar saja, yakni dari report dan graphic user interface-nya, kemudian customable-nya, kemudian value-nya, dan visibility. Di sini bisa dilihat kalau untuk report-nya kita bisa melihat detail report, kemudian kita dari detail report itu kita bisa melihat penyebabnya apa, penyebab dari ada downtime itu apa, kemudian alasannya kenapa gitu. Misalnya ada hari besar atau hari libur nasional dia tidak dimasukkan di situ, bisa. Kemudian grafiknya atau interface-nya dalam bentuk dashboard itu sudah dibuat semakin ramah dengan untuk end user yang ada. Kemudian dengan dibuatnya aturan secara otomatis ataupun secara mengambil datanya secara occasional atau per bulan atau per minggu atau per setahun sekali, ya ini bisa dibentuk di sini. Kemudian visibilitasnya atau kita bisa melihat nih sudah si SLA ini atau pelayanan kita terhadap end user ini apakah sudah sesuai atau belum. Di sini bisa kita lihat melalui dashboard yang ada. Nah, ini dia untuk fitur-fiturnya ada beberapa. Di sini ada untuk SLA reporting-nya bisa di custom, kemudian bisa kita lihat root cause-nya seperti apa, terus kemudian dapat memberikan informasi kepada stakeholder yang ada, terus kemudian dapat diintegrasikan dengan reporting tools yang ada dengan menggunakan API. Kemudian bisa melihat data secara komprehensif untuk melalui historical data PRTG. Kemudian bisa melihat membuat SLA report secara banyak macam di sini. Untuk sistem requirement-nya ini menggunakan Windows karena PRTG adalah network monitoring system yang berbasiskan Windows, maka untuk PRTG SLA Reporter pun dia akan mengikuti environment yang ada. Dia menggunakan Windows operation sistemnya menggunakan 64 bit. Kemudian kita sarankan menggunakan Windows Server. Kemudian menggunakan SQL Server. Apabila tidak ada atau belum ada SQL Server, itu dapat menggunakan SQL Express. Nah, ini SQL Express kalau nggak salah, ini kita bisa download secara gratis di sini. Kemudian ada komponen berikutnya adalah .NET Framework-nya. Dan ketiga adalah data format PRTG yang disesuaikan dengan parameter tertentu. Nah, di sini ada beberapa parameter tanggal atau hari atau dalam bentuk waktu. Di sini ada beberapa format yang harus diikuti. Ini untuk sistem requirement untuk PRTG SLA Reporter. Untuk topologinya, PRTG Network Monitor ini datanya akan diambil oleh SLA Reporter dan kemudian dia akan lewat melalui SLA plugin atau SLA Reporter, kemudian diolah oleh SQL Server. Nah, kemudian nanti disajikan dalam bentuk SLA Graphic User Interface dari SLA Reporter tersebut. Nah, ini datanya, topologinya secara simpelnya seperti ini karena ada raw data monitoring yang diambil di sini. Nah, untuk line up license-nya, ini PRTG paling besar atau paling tinggi
dia mengikuti license PRTG yang ada atau yang saat ini ada. Ini ada PRTG SLA Reporter XL1. Kemudian kalau kita turun lagi, kita ada SLA Reporter 5000, kemudian 2500, kemudian 1000, dan terakhir adalah 500. Line up ini sama dengan line up untuk license PRTG Network Monitor. Nah, perlu dicatat untuk SLA Reporter ini atau PRTG SLA Reporter ini menggunakan subscription license, jadi bukan perpetual. Jadi dia sifatnya subscription, dan ketika Bapak Ibu mempunyai existing PRTG NMS yang ada, dia akan harus mengikuti acuan yang ada. Misalnya mempunyai PRTG 1000 NMS yang 1000 ya sensor. Nah, PRTG yang dibutuhkan untuk SLA Reporter adalah mengikuti. Jadi menggunakan PRTG SLA Reporter 1000 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang paling penting kalau dalam melakukan konfigurasi dan instalasi dari PRTG SLA Reporter ini, hanya dua yang kita berikan best practice-nya biasanya. Yang pertama, untuk PRTG NMS dan SLA Reporter-nya, PRTG SLA Reporter yang terinstal, ini dalam zona atau zona waktu yang sama. Misalnya kalau di sini waktu Indonesia Barat, bagian Barat, berarti ya SLA Reporter-nya adalah menggunakan waktu Indonesia Barat. Atau misalnya PRTG-nya terinstal di Indonesia bagian tengah dan atau timur, PRTG harus mengikuti yang ada. Itu best practice yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembuatan user ini harus dibedakan. Sebenarnya harus dibedakan untuk user yang untuk SLA Reporter dengan PRTG yang ada. Jadi ini kita harus membuat user yang baru, jadi supaya tahu, oh ini si user ini dia yang berkompeten atau yang dia menghandle khusus untuk PRTG SLA Reporter. Nah, ini bisa dijadikan best practice untuk Bapak Ibu ketika mau menginstal PRTG SLA Reporter ini. Nah, untuk PRTG Reporter apakah free? Sebenarnya kalau kita di internet, PRTG SLA Reporter ini memberikan trial kurang lebih 30 hari. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke Pezler.com, kemudian mengetikkan PRTG SLA Reporter dan ada linknya use trial, nah, Bapak Ibu bisa klik, masukkan alamat email company di sana, kemudian tinggal tunggu feedback by emailnya. Nah, nanti akan diberikan link beserta serial number-nya. Nanti bisa langsung dilakukan penginstalan. Nah, untuk penginstalannya pun sangat mudah sekali. Jadi cukup ketika sudah file mentahnya exe-nya itu sudah terdownload, tinggal double klik saja dan ikutin wizard-nya. Karena misalnya ada 3 komponen. Yang pertama harus ada SQL Express-nya. Kalau misalnya belum ada, dia harus install. Kemudian ada beberapa komponen yang akan mengikutinya. Nah, kemudian untuk bagaimana kita mengimprove SLA dengan PRTG, nah karena dari PRTG SLA Reporter ini mempunyai graphic user interface yang sangat ramah, jadi kita bisa melakukan konfigurasi, kemudian kita memberikan akses yang ada, kemudian kita bisa melihat downtime yang ada ketika kita melakukan konfigurasi di sana atau maintenance di sana. Nah, bagaimana cara kita mengkonfigur PRTG SLA Reporter? Yang pertama yang saya harus tekankan di sini, pastikan kita sudah menginstal PRTG Network Monitoring atau default utamanya PRTG-nya sudah harus ada di sini. Kemudian yang kedua, ketika sudah mengikuti wizard yang tadi yang saya jelaskan, nanti ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi PRTG SLA Reporter? Kita bisa ikuti beberapa step di sini. Nanti kita sedikit ada demo, jadi Bapak Ibu bisa
melihat gimana cara membuat sebuah reportnya, kemudian lihat downtime-nya seperti apa, kemudian output reportnya seperti apa. Perlu dicatat, untuk PRTG SLA Reporter ini output dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah ketika kita sudah mengkonfigur PRTG SLA Reporter dan kita sudah terkoneksi dengan PRTG, maka tampilan yang akan muncul sama dengan kita saat melihat PRTG NMS. Kemudian kita melakukan konfigurasi yang ada untuk minimum dan expected persentase yang harus dilakukan. Kemudian kita bisa melihat schedule reportnya, kita bisa membuat schedule report atau kita bisa membuat secara occasional. Jadi kita mau membuat dalam satu kali jalan atau kita bisa membuat dalam berjadwal, itu bisa. Kemudian ini adalah output dari PRTG SLA Reporter itu sendiri, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa angka atau parameter yang bisa dilihat. Ada uptime, kemudian ada planned downtime, kemudian ada unplanned downtime, dan segala macam. Dan ini adalah salah satu contoh report untuk PRTG SLA Reporternya. Nanti kita bisa mencoba. Ini untuk dashboard awal ketika kita membuka PRTG SLA Report. Nah, Bapak Ibu bisa silahkan mendownload link ini, foto dulu nggak apa-apa, kemudian di-download, kemudian nanti akan silakan coba, nanti SLA di-download dulu, nanti akan ditanyakan untuk alamat email segala macam, silahkan. Nah, ini sebelum penutup ya, jadi saya lebih baik akan memberikan sedikit demo. Jadi saya akan stop share dulu, saya akan ganti ke servernya. Sebentar, saya coba konfigurasikan dulu. Ya. Ini adalah kita ketemu dengan PRTG Network Monitoring System. Nah, ketika kita mau melihat SLA-nya, kita bisa lihat di sini ada, kita logout dulu. Tetap ketika kita membuat PRTG SLA Reporter, akan dibutuhkan kredensial, username, dan password. Di sini saya membuat sebagai sesimpel mungkin aja karena untuk demo. Saya menggunakan username-nya sama seperti PRTG admin, dan PRTG admin. Untuk lokal IP-nya bisa menggunakan localhost dengan port 9810. Ini bisa diubah atau diganti. Nah, ini adalah dashboard awal dari PRTG SLA Reporter itu sendiri. Di sini ada, saya menggunakan versi trial selama 30 hari. Di sini ada sisa 29 hari. Kemudian di sini ada SLA per tahun. Kemudian ini sensor per tahun. Kemudian ini ada SLA total outage-nya, kalau ada yang down. Terus kemudian di sini ada SLA total outage per bulan. Dalam satu bulan ini ada berapa hari.
ini sekarang sampai baru di tanggal 11. Ini kita bisa geser misalnya per tahun 2023 misalnya Maret. Kita bisa lihat di sini untuk page-nya. Nah, caranya bagaimana ya? Kalau tadi untuk membuat report tersebut, ketika kita membuat PRTG SLA reporter atau membuat reportnya, yang pertama kali kita membuat filternya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa filter. Kita dapat membuat filter melalui tombol add. Nah, di sini bisa lihat, ini adalah tampilan ini sama dengan tampilan yang ada di device. Karena dia mengambilnya dari device atau dari PRTG Network Monitoring System. Nah, dari sini kita bisa memilih apabila kita mau memilih kalau di dunia ISP pastinya akan berbentuk bandwidth atau traffic ya. Nah, kita akan membuat centang misalnya Ethernet trafficnya kita centang. Kita bisa memilihkan server atau di sini kita sudah memilih tadi ada Ethernet traffic di sini. Nah, ini kita menggunakan 1051 ya. Kita bisa buat. Nah, nanti kita tinggal submit. Nah, kemudian kita tadi sudah membuat di traffic router 051. Nah, tadi lihat. Kita lihat dulu apakah sudah betul. Cekan. Oke, ya, kita hanya butuhkan hanya traffic. Dan kita lihat service level agreement-nya. Kita buat dulu. Kita membuat satu traffic untuk start date-nya bisa bebas. Saya asumsikan saya menggunakan start date dari bulan Agustus saja tahun kemarin, jadi nggak terlalu panjang. Dan untuk end date-nya bisa saya isikan atau tidak saya isikan, ini tentatif. Kalau misalnya end date diisi, berarti masa berlaku SLA itu akan report itu akan dibuat. Tapi kalau end date-nya tidak diisi, maka dia akan melanjutkan terus. Kita akan lihat di sini ada minimum per day-nya berapa persen. Ini saya isi 90. Tidak 90. Isikan 90. Expected day-nya, per day-nya, biasanya kita akan memberikan angka value-nya. Kemudian expected monthly, untuk monthly to bridge limit-nya saya kasih 0. Setelah itu kita next. Nah, ini kita bisa masukkan parameter untuk harian. Jadi bisa kita set dalam satu SLA, itu SLA berlaku dari Senin sampai hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan ini bisa full day atau bisa kita isikan dengan beberapa waktu disesuaikan dengan di lapangan. Apakah mau full day atau 24 jam atau hanya per 12 jam, itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu di sini. Kemudian kita tinggal next. Tadi kita sudah melihat, kita sudah membuat traffic router 51. Kita tinggal submit. Ini adalah template-nya. Template pertama bahwa kita sudah untuk minimum per day-nya adalah 90%, kemudian expected-nya seperti ini. Kita tinggal jalankan start PRTG polling task. Kita akan menunggu untuk PRTG polling task-nya.
Sambil menunggu kita sudah membuat sudah. Nah, ini adalah contoh untuk PRTG yang sudah kita buat, PRTG SLA reporternya. Kita bisa membuat logo di sini. Kita bisa menambahkan logo company-nya. Ini saya menggunakan salah satu report ini PC sambil kita menunggu. Nah, ini sudah selesai. Di sini ada traffic router 051. Di sini kita bisa lihat view detailnya. Bisa lihat di sini. Nah, di sini ada uptime-nya, kemudian ada plan downtime-nya. Plan downtime itu adalah kita membuat suatu rencana downtime, dan itu bisa kita masukkan dalam SLA atau tidak, itu kembalikan ke kebijakan masing-masing perusahaan. Contoh, misalnya ada libur lebaran 2 hari, maka kita akan membuat plan downtime bahwa di saat libur lebaran itu tidak dimasukkan dalam SLA. Dalam kondisi misalnya mesin dimatikan atau server dimatikan atau demi keamanan kantor misalnya karena libur panjang misalnya itu dimatikan, jadi nggak ada akses sama sekali. Nah, itu bisa di-set seperti itu namanya plan downtime. Nah, kalau yang unplanned downtime ini bisa misalnya tiba-tiba listrik atau jaringannya rusak misalnya, atau network kita tiba-tiba nggak stabil. Nah, ini namanya ada unplanned downtime. Kemudian kalau unknown state, di sini ada tulisan unknown state. Unknown state ini bisa diambil dari PRTG awal, PRT core-nya PRTG, bahwa di sana juga ada unknown state. Jadi si PRTG SLA reporter ini adalah mengambil data, raw datanya, dan disajikan dalam bentuk tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengekspornya, kita men-generate, dan ini adalah tampilan service level reporting-nya. Nah, biasanya kalau ini report yang ini ditujukan untuk top manajemen atau manajemen yang pengambil keputusan. Jadi ini untuk pembuat kebijakan bahwa dari sisi IT memberikan garansi bahwa ini uptime 100%. Ini kita sudah ada detail informasi bahwa penggunaannya sesuai dengan yang ada. Ini untuk hasil reportnya. Dan ini bisa kita buat dalam bentuk schedule report. Jadi per tanggal berapa report itu akan dibuat dan dikirimkan ke email yang bersangkutan atau email di salah satu akun. Sebenarnya untuk PRTG SLA reporter ini cukup simple, cukup ringan untuk kita pelajari. Selebihnya ada untuk settingan-settingan terkait penggantian password, kemudian data company. Di sini kita bisa lihat di bagian admin, kemudian di setting, dan di sini ada informasi-informasi yang ada. Ada general, kemudian report settingnya seperti apa, ada misalnya tadi saya ada company logo, saya masukin di sini. Kemudian PRTG servernya seperti apa, cara mengkoneknya seperti apa, dan ini bisa tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi ketika Bapak Ibu punya server yang lain, PRTG yang lain, katakanlah tinggal kita add, tinggal tambahkan aliasnya, dia menggunakan HTTP atau HTTPS, kemudian URL-nya disesuaikan dengan alamat dari PRTG tersebut, portnya disesuaikan, kemudian tentunya dibutuhkan adanya kredensial di sini, kemudian username dan password-nya. Dan ini bisa ditambahkan dan kita bisa lihat
koneksinya seperti apa. Oke, jadi untuk PRTG SLA Reporter ini adalah tools yang sangat membantu sekali untuk tim IT, kemudian untuk tim manajemen atau supervisor IT ketika memberikan report kepada manajemen atau memberikan report kepada divisi lain bahwa saya punya SLA untuk network saya sendiri atau punya tingkat kontrak untuk service level agreement-nya bahwa saya bisa menjamin bahwa koneksi saya bagus. Berupa apa? Berupa data SLA Reporter. Jadi ketika lihat, ini kok ada downtime, kenapa? Nah, kita lihat apakah downtime-nya ini terjadwal karena ada maintenance perangkat atau tidak. Nah, itu bisa dijelaskan di sana. Itu untuk report atau ranah ke pihak terkait ya, atau misalnya di sini manajemen. Demikian dari kami untuk PRTG SLA Reporter. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan open mic atau melalui chat. Saya akan mencoba membantu untuk memberikan jawaban atau solusi di sini. Silakan saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Aji atas sharing materinya. Kita akan masuk dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk sebentar. Pertanyaan pertama dari Pak Yosef. Selamat siang, izin bertanya apakah PRTG dengan MRTG itu berbeda? Lalu server yang install PRTG atau MRTG apakah harus on terus 24/7 atau bagaimana? Dari Pak. Oke, Pak Yosef. Ini sebuah pertanyaan bagus. Banyak sekali yang bertanya kenapa ada MRTG, ada PRTG. MRTG seperti lihat ada singkatannya multi router traffic grabber. Ini tools untuk network monitoring juga secara open source. Dan ini harus ketika kita menginstalkan kita butuh banyak effort karena pertama kali dia untuk open source berarti untuk non Windows di sini. Walaupun sekarang untuk MRTG bisa menggunakan versi Windows. Kemudian dia bersifat free. Kemudian untuk bedanya dengan PRTG, ini adalah produk dari Pessler Traffic Router Traffic Grabber. Nah, ini produk dari Jerman dan dia memonitor device atau peralatan-peralatan network kita berdasarkan sensor-sensor yang ada. Gitu. Dan dia mempunyai versi free trial selama 30 hari dan kemudian dengan unlimited sensor di sana. Setelah 30 hari bisa dipergunakan menjadi free version hanya dengan 100 sensor saja. Secara ekonomis, PRTG mempunyai 5 line up license yang sama seperti yang tadi di PRTG SLA Reporter. Yang paling kecil adalah PRTG 500, 1000, 2500, 5000 dan XL1. XL1 ini untuk PRTG yang paling besar adalah 10.000 sensor. Yang ini yang harus dibutuhkan. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua, apakah PRTG atau tadi ada MRTG atau produk-produk network monitor itu harus berjalan 24/7? Saya jawab iya. Karena kita bisa melihat apakah dalam 24/7 ini ada anomali traffic atau ada networknya lancar saja, itu ya kita yang diharapkan oleh tim IT ya biasanya. Apakah ada anomali traffic, nah atau ada network yang down misalnya, atau sedang ada kerusakan atau ada unknown
traffic misalnya. Nah, itu yang harus kita lihat atau dianalisa oleh tim analytical data di sini. Demikian Pak Yosef, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Mbak Nurma. Ada yang bertanya secara langsung, saya persilakan atau boleh kelompok? Ada yang mau bertanya secara langsung, Bapak Ibu, saya persilakan. Pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Pak Aslam. SLA Reporter ini bisa diinstal pada server yang sama dengan PRTG atau enggak? Oke, Pak Aslam, pertanyaan cukup bagus. Oke, untuk demo saat ini saya menggunakan dalam satu environment. Jadi bisa. Jadi ketika Bapak punya PRTG, misalnya trial ya, atau saat ini Bapak menggunakan trial, terus kemudian Bapak mau menggunakan PRTG SLA Reporter trial juga, bisa. Atau misalnya mau terpisah, misalnya PRTG SLA Reporternya beda server, mau memonitor PRTG network server yang lain, bisa. Jadi untuk jawabannya adalah saya bisa konfirmasi bisa Pak Aslam. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau open mic atau silahkan. Mungkin di luar SLA Reporter boleh silahkan. Pak Panggi, Bapak ada chat yang masuk atau enggak Pak? Nggak ada nih bisa ya. Pak Haji juga. Ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilakan Bapak Ibu. Mas Haji, tolong Mau dijawab. tanya, halo? Ya. Iya, ya, silakan. Silakan. Selamat siang, saya Alvin dari Bristol. Tanya terkait dengan Iya Pak Alvin. kalau Silakan. dari DCM ya, dari Cipta Mandiri ya Pak? Dan kita dari PT 521 Pak. Kita 521 dari, ya. Itu menyediakan ini juga nggak Pak, services untuk melakukan implementasi dashboard, PRTG, SLA reporting segala rupa seperti itu? Oke. Kalau untuk implementasi seperti langsung POC gitu atau gimana Pak? Nah, untuk implementasi kami pengen map yang begini, pengen dashboard yang begini gitu loh. Sebenarnya kami udah punya PRTG Pak, kami udah punya dan udah bertahun-tahun menggunakan PRTG, cuman mungkin pengen custom dashboard seperti itu, apakah dari 521 bisa Pak? Kalau untuk customnya seperti apa Pak? Custom apakah by aplikasi atau bagaimana? Atau Mungkin lebih ke arah dashboard yang enak dilihat atau seperti apa maksud saya, kita kan biasanya based on sensor aja gitu ya. Nah, best practice itu seperti apa sih untuk PRTG? Contohnya, kita mungkin untuk perangkat network dashboard yang cocok seperti ini. Nah, kan kalau dari PRTG-nya nggak ada tuh template-template seperti itu. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau untuk dari PRTG sendiri tidak menyediakan secara default mesti harus seperti ini. Di PRTG sendiri ada namanya map dashboard Pak. Ya. Jadi untuk map dashboard ini bisa dikhususkan atau di dalam bentuk outputnya apa. Ini saya mungkin agak sedikit ada share sebentar ya untuk map dashboard. Oke, kalau untuk di PRTG sendiri, untuk tampilan dashboardnya bisa kita customize seperti ini Pak. Jadi Bapak bisa meng-create untuk
macam-macam tipenya, untuk outputnya seperti apa. Ini saya ambil contoh ketika saya membuat mapping untuk building atau teknologi Expo Indonesian Building Technology. Jadi ini kita bisa buat mapnya seperti ini, misalnya hanya untuk tim IT misalnya, atau tim manajemen, karena biasanya tim manajemen paling seneng lihat grafik naik turun atau chart naik turun. Atau kita bisa membuat dalam bentuk topologi. Jadi ini bisa kita buat semenarik mungkin. Jadi di PRTG sendiri tidak harus template harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Karena ini dikreasikan dari tim IT itu sendiri untuk menyajikan bagaimana cara membuat tampilan yang baik. Gitu ya. Di sini seperti contoh ada saya menggunakan untuk IoT, nah ini beda lagi kan untuk tampilannya. Kemudian saya misalnya untuk PRTG untuk SOC, jadi untuk hanya untuk melihat monitoring ping-nya saja. Nah, ini banyak banget bisa kita modifikasi atau kita modelkan. Gitu. Jadi tidak template harus ada gitu ya Pak Alvin. Jadi bisa kami kembalikan ke tim Pak Alvin sendiri untuk mengkreasikan seperti apa. Apalagi Pak Alvin saat ini sudah mempunyai PRTG, tinggal Bapak berkreasi melalui maps yang ada, tinggal dibuatkan di sana. Itu Pak Alvin. Ya, makasih Pak. Mungkin lebih ke arah ini ya Pak, pertanyaan saya, apakah dari PT 521 itu menyediakan services untuk pembuatan dashboard PRTG atau enggak gitu? Pak Alfian dari mana Pak? Saya dari Brisun Pak. Hah? Saya dari Brisun Pak. Oh Brisun, ya Brisun. Jadi saran saya sih Pak, 521 ini kan statusnya distributor Pak. Sebetulnya kami hanya melayani ke partner kebanyakan. Tapi tugas kami melakukan edukasi. Jadi nanti kalau untuk kebutuhan Bapak nanti akan ditangani oleh partner yang dari interaksi apa sih, DCM atau siapa? So far sih kami hanya perpanjang license saja sih Pak. Oh iya, yang jadi nanti udah ada di kami ya. Jadi nanti izin Pak kalau boleh nanti dikontak oleh tim DCM untuk diberikan penawaran terkait dengan jasa kita ya Pak ya. Ya oke Pak. Izin Pak Aji, Bu Nurma. Ya. Ya, suara saya jelas Bu? Jelas. Baik. Kalau saya sekilas memperhatikan PRTG SLA Reporter ini, ngambilnya dari sensor uptime ya? Oh, macam-macam Pak. Jadi Bapak mau sensor yang mau diambil apa? Ini bisa di custom, bisa dipilih atau mau diambilnya device bisa Pak. Jadi tidak hanya sensor uptime, kemudian banyak misalnya kayak tadi ping atau traffic, itu bisa macam-macam Pak. Tinggal Bapak mau informasikan sensor apa yang mau diambil. Baik, saya mungkin kebanyakan untuk app availability ya, itu biasanya kita common pakai uptime ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat dari sisi perhitungan SLA tadi itu skopnya per bulan dan kemudian itu berdasarkan dari downtime ya. Artinya pada saat uptime-nya kembali menjadi 0 atau perangkatnya itu di restart, itu baru terhitung sebagai downtime. Betul demikian Pak ya? Ya. Jadi kalau yang di SLA ini ketika kita membuat uptime-nya, membuat report-nya, kita bisa mengcustom report tersebut. Misalnya kita minimum prosentasenya ya, yang tadi kan ada 90% gitu ya, kita bisa turunkan atau naikkan. Nah, kemudian kalau misalnya data tersebut diambil langsung dari PRTG yang ada, dia ngambil, dan yang direportkan itu dua-duanya Pak.
Jadi tidak hanya downtime-nya saja, tetapi ketika di uptime-nya jalan terus, misalnya contoh dalam sensor ping ini kan tidak pernah ada downtime, diasumsikan dalam 1 bulan gitu ya. Dia akan tetap jalan terus. Nah, ketika ada downtime atau pingnya atau mesinnya dicabut, Ethernetnya katakanlah, atau dia restart gitu, dia akan melakukan ada downtime di sini. Nah, kemudian kalau untuk perhitungannya ini dalam bentuk paling kecil adalah mingguan, kemudian bulanan, kemudian tahunan. Jadi ada ada day, week, month, and year di sini. Oke. Cuman kalau dalam report yang tadi memang dikhususkan misalnya dalam bulan Januari berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian bulan Februari dari tanggal 1 sampai sekian, Maret dan seterusnya. Gitu Pak Aslan. Oke Pak, kita coba ini ya Pak, bedah sedikit Pak ya, kemampuan dari SLA reporter ini. Nah biasanya kan kita dengan pelanggan misalnya itu ada klausul bahwa jika terjadi pemadaman atau tidak hilangnya suplai listrik itu tidak termasuk dalam kategori downtime. Nah, saya lihat apakah SLA reporter ini bisa menghitung mana downtime yang karena pemadaman, mana downtime yang karena memang jaringannya atau linknya bermasalah gitu. Kalau pemadamannya terjadwal bisa Pak. Nah, kalau Tapi tidak terjadwal kalau Pak, tidak terjadwal itu tidak tahu nanti nih, jatuhnya pelanggannya downtime. ya tetap dihitung downtime ya? Ya, kalau dalam artian gini, di SLA reporter ini ada namanya plan downtime. Jadi plan downtime kita sudah membuat jadwal ya, katakannya tadi di Pak Aslan ada listrik, berhubungan dengan listrik. Berarti ada, katakanlah saya mau maintenance MCBX misalnya. Berarti harus ada downtime sekian waktu misalnya dalam 1 hari. Berarti saya nggak mau nih ketika saya maintenance itu dimasuk dalam SLA. Itu harus exclude. Nah, berarti di SLA reporter, Pak Aslan harus meng-create bahwa di tanggal X, si MCB ini tidak termasuk dalam SLA. Dan itu jatuhnya dari plan downtime. Berarti downtime yang direncanakan. Gitu, Pak. Noted Pak, noted. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Ada yang bertanya lagi? Masih open mic, silakan. Silakan yang mau bertanya atau melalui kolom chat. Sudah tidak lagi pagi. Tidak tutup sesi Q&A ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah masuk dalam sesi Q&A. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih voucher OPPO dan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Silakan menyalakan kameranya. Oke, status ketiga. Ini ada pertanyaan satu baru masuk ke saya nih ya, nanti habis ini. Ya, sudah Pak. Sudah? Pertanyaannya ya, saya bacain ya. Dari Pak Arif. Halo, Mas Haji dengar? Ya, dengar Pak.
Pak Arif bertanya, sebentar ya. Ini apakah dapat di-generate SLA atau KPI auto report yang dikirim automatically secara daily, weekly, dan monthly basis? Apakah ada API yang digunakan untuk chatbot terkait query pertanyaan-pertanyaan user terkait dengan performance SLA, KPI per node atau per cluster basis? Per node, per cluster basis. Ya. Oke. Kalau Ini ini cukup. yang mungkin yang jangan yang API dulu Mas, yang itu dulu Mas, yang generate SLA, KPI auto report, reportnya dulu. Oke, kalau untuk reportnya sendiri di PRTG SLA Reporter dia juga menyediakan API, Pak. Jadi untuk pengambilan API-nya hanya saja ini untuk kalau untuk generate-nya saat ini belum bisa. Jadi karena memang untuk reporting yang ada dia dari PRTG server langsung ke SLA Reporter. Tapi kalau misalnya Pak siapa Pak yang bertanya tadi? Pak Arif ya. Pak Arif ingin dalam bentuk generate dalam aplikasi dalam bentuk lain katakanlah itu dari PRTG langsung sudah menyediakan API. Hanya saja kalau untuk SLA Reporter ini sampai saat ini belum menyediakan seperti itu. Jadi masih connecting menggunakan antara PRTG dan SLA Reporter hanya menggunakan API. Ya. Tapi kalau untuk pengenerate ya, itu Pak. Nah ini kalau yang chatbot untuk query pertanyaan-pertanyaan. Nah ini mungkin topiknya agak berbeda. Nanti yang chatbot untuk query pertanyaan-pertanyaan ini mungkin itu perlu tools lain ya, karena di dalam PRTG saat ini belum ada fitur chatbot. Ya, belum ada fitur chatbot. Tapi kalau API-nya ada nggak Mas Haji? API yang bisa digunakan untuk mengquery pertanyaan-pertanyaan user. Jadi mengklarifikasi pertanyaan user dengan bukan, chatbot. Mengquery misalnya dia mau tahu SLA-nya node sekian misalnya. Sampai sekarang kita belum coba sampai seperti itu sih Pak. Ya, jadi saat ini jadi PRTG yang SLA Reporter yang saat ini ada itu base raw data langsung dari PRTG server. Ya, jadi ngambilnya. API kalau untuk ke chatbot mungkin Perlu effort sih Pak. Perlu effort ya, ada middleware lagi atau aplikasi lain lagi yang bisa mengambil itu. Tapi kalau API-nya PRTG tentu sudah bisa diakses. Tapi kalau untuk melakukan pengumpulan data dan query-nya tentu perlu tools lain ya. Mungkin betul Pak. Mungkin itu yang nanti kita bisa bahas di sesi ITXM Academy selanjutnya ya. Kita ada pembahasan terkait dengan chatbot seperti itu. Oke, Mbak Nurma, terakhir sepertinya itu dari Pak Arif. Baik, sepertinya saya menjelaskan dulu terkait cara mengambil sertifikat. Saya akan share screen. Biasanya nanti pada saat awal Ibu atau Bapak melakukan registrasi awal, itu nanti akan mendapatkan WhatsApp seperti ini. Model WhatsApp-nya seperti ini, dari nomor 0881 8857 333. Nanti Bapak bisa klik ke link ini untuk ambil email, Pak. Maksudnya di email. Linknya udah ada di situ, Pak. Linknya udah di chat juga, udah aku kirimin. Ya. Udah, nanti akan masuk ke sini. Nanti Bapaknya tinggal masukin email. Emailnya ini harus sama dengan email yang Bapak masukkan pada saat registrasi ikut webinar ini. Lalu klik ini. Oke. Nanti akan masuk ke dalam email Bapak masing-masing. Nanti munculnya seperti sebentar. Perlu dicek lagi apakah nanti masuk dalam. Nanti akan masuk ke dalam sini. Seperti ini. Bentar. Masuk ke dalam sini. Email Bapak Ibu.
Lalu bisa klik ini masuk ke portal. Otomatis masuk ke portal, nanti tinggal klik sertifikat. Ini sertifikatnya baru bisa di-download jam 4 sore ini. Jadi kalau udah jam 4 nanti sertifikatnya akan muncul dan bisa langsung di-download. Seperti itu. Kalau bingung nanti WA ke aku aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama, Pak Yosef. Ada Pak Yosef? Pak Yosef? Ada, Bu. Selamat ya Pak Yosef. Yang Iya. kedua, Pak Arif. Ada Pak Arif? Ya, ada Pak Arif dari mana kalau boleh tahu Pak? saya Ya. dari Indosat. Oh, dari Indonesia. Yang selanjutnya Pak Aslam. Ada Pak Aslam? Ada, Bu. Selamat ya Pak Aslam. Terima kasih, Bu. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima Sampai kasih. bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semua.